Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Kita sekarang bahas soal malu dari versi yang lain ya. Bukan malu karena kelemahan atau kekurangan diri kita, tapi sekarang malunya itu karena kemudian kelemahan atau kekurangan orang lain atau kemudian gara-gara perilaku orang lain. Nah, ini yang disebut dengan shame ya, shame. Atau malunya ini memang erat kaitannya sama relasi. Jadi kalau kemarin di video yang lalu kita bahas malu embarrassment, malu karena diri ya, malu karena personalitas diri kita. Kalau sekarang malu karena relasi gitu ya. Jadi pernah nggak teman-teman malu sama orang gara-gara itu teman kita gitu ya? Maksudnya dia melakukan sesuatu yang membuat kita malu, lalu kita jadi pura-pura nggak kenal, pura-pura nggak tahu ya, pura-pura bukan bagian dari diri kita. Nah itu namanya shame. Jadi yang kita bahas kali ini adalah malu yang versinya tuh versi shame ya. Nah, biasanya itu gara-gara perilaku. Jadi apa yang dia lakukan kemudian membuat kita atau dengan standar kita itu tuh sebuah kelemahan atau kekurangan. Jadinya kita malu kayak gitu ya. Misalnya kita datang ke sebuah tempat, ternyata teman kita, anak kita, saudara kita pakai baju yang nggak pas gitu ya, nggak appropriate. Kita yang malu gitu ya. Ih, kamu nggak dikerudung, sini dikerudung. Apa aku mau membebaskan diri ya, gitu. Nah itu contohnya eh, kita jadi malu gara-gara apa yang orang lakukan, orang kenakan, atau barangkali itu kelemahan atau kekurangan orang. Gitu. Misalkan ketika orang itu dites, ternyata kita punya saudara kita dites ternyata hasilnya nggak bagus, terus kita yang ikut malu gitu. Atau kita lagi nonton saudara kita atau relasi kita bertanding ya olahraga terus kalah, kita jadi ikut malu gitu ya. Dan bahkan menariknya gini teman-teman, shame itu bukan cuman ke hal-hal yang kita kenal banget, tapi hal-hal yang kemudian kita tuh nitipin identitas kita ke situ. Contohnya misalkan aku orang Bandung, mestinya suka sama Persib Bandung. Kalau Persib Bandung kalah, aku jadi ikut malu gitu ya. Padahal aku sama Persib tuh nggak punya relasi yang nyata. Tapi karena aku nitipin identitas kebandungannya aku ke Persib misalkan. Jadi Persib kalah atau ada pemain Persib yang berbuat memalukan misalkan, kok aku ngerasa ikut malu ya. Kenapa coba? Karena aku nitipin identitas. Jadi satu sisi bukan cuma ke relasi kita yang kenal, tapi juga relasi yang kita tuh nitip identitas kita sama entitas atau seseorang itu. Kita jadi ikut malu. Contohnya gini, misalkan kita punya ustadz favorit. Taunya ustadz itu ternyata melakukan sesuatu yang memalukan. Kita jadi ikut malu. Kenapa? Padahal ustadz itu nggak kenal sama kita juga nggak pernah benar-benar ngobrol dan diskusi sama ustadz itu, tapi karena kita nitipin identitas kita sama orang itu. Nah, kebayang nggak kalau orang-orang itu adalah orang-orang terdekat, orang-orang yang kita sayang. Nah, makanya ada sebuah mekanisme di psikologi namanya vicarious shame. Apa itu vicarious shame? Kita itu betul-betul memperhatikan apa yang dilakukan sama orang lain, karena apa yang mereka lakukan mendatangkan atau mengekspos kelemahan kekurangan yang kita pikir akan memalukan diri kita gitu. Makanya ketika aku nggak suka sama beberapa kebijakan pemerintah misalkan yang dipimpin sama Pak Jokowi, aku bilang shame on you. Kenapa? Karena aku nitipin identitas kenegarawan aku ke sosok Jokowi. Misalkan, Pak ayo dong yang bener dong mimpin negara gitu ya. Kalau kebijakan yang kayak gini, shame on you misalkan gitu. Karena kita yang ngerasa malu. Nah itu namanya shame. Jadi ada hal-hal yang kemudian, jadi rasa malu tuh ternyata sifatnya relasional dan menular gitu ya. Atau pernah nggak teman-teman, bahkan gini, vicarious shame itu bahkan terjadi ketika kita nggak kenal sama orangnya, nggak nitipin identitas sama orang itu, tapi kita yang malu. Contohnya gini, pernah nggak teman-teman datang ke sebuah acara, terus ada orang nyanyinya tuh nggak enak. Kita nggak kenal orang itu, kita nggak nitipin identitas kita ke orang itu, tapi kita ikut malu gara-gara nyanyinya dia. Pernah nggak sih kayak gitu? Itu namanya vicarious shame. Nah, dengan menyadari malu yang versi ini, kita jadi lebih peka. Jadi gini ya, kalau kita sadar akan vicarious shame, kita jadi tahu dan peka bahwa kita tuh punya rasa empati tinggi sama orang lain. Nah, orang-orang yang kemudian level malunya bukan lagi di embarrassment, tapi di shame, dia berarti orientasinya udah mulai keluar. Dia tipe-tipe orang yang kemudian mulai pengen nge-influence orang lain, nge-grab orang lain, ngerangkul orang lain. Dan dia tuh punya dorongan yang tinggi atau kuat untuk memperluas dirinya.
Atau bisa dibilang kasarnya sih kayak gini, orang itu udah mulai selesai sama dirinya, maka dia nyari jalan untuk mengekspansi dirinya lewat orang lain. Makanya kalau teman-teman udah mulai ngerasain shame, artinya ya diri teman-teman udah bukan ada di level diri lagi mulai keluar, lagi mulai mengkomunikasikan tujuan diri, visi diri, menjalani hidup, banyak berinteraksi dengan orang lain. Nah itu orang-orang yang mulai merasakan shame ya. Nah ini menarik kalau kemudian, kenapa menarik? Karena ini jadi ajang media kita untuk berpengaruh lebih teman-teman. Dan ini juga yang membuat kita jadi lebih luwes ketika berinteraksi, mengenal diri, menjalani kehidupan, ya, menikmati detail-detail kecil realitas yang ada, karena shame itu ngasih kepekaan. Gitu. Nah, di satu sisi ngasih kepekaan membuat kita feeling better, tapi di sisi lain, kalau kita berlebihan punya relasi yang kebergantungan, nitipin identitas yang membuat kita nggak kenal sama diri, nah kadang-kadang kalau berlebihan tuh membuat justru itu juga membuat jadi kita jadi sengsara ya gara-gara shame. Jadi bawaan itu malu-malu sama orang lain, bisa menghakimi dan ngejudge orang lain. Nah, teman-teman, dari beberapa menit nih aku share sekitar 5-6 menit yang aku omongin soal vicarious shame, soal shame. Teman-teman punya pengalaman apa? Dan bagaimana mengatasi rasa shame, rasa malu terkait kekurangan kelemahan orang lain, terkait apa yang dilakukan orang lain, terkait siapa-siapa yang dititipi identitas kita, atau bahkan ketika mereka melakukan sesuatu yang membuat kita jadi ikut malu. Pernah nggak punya pengalaman seperti itu? Yuk share yuk di kolom komen atau di reply. Kalau teman-teman dapetin video ini di channel broadcast Instagram. Jangan lupa like dan subscribe kalau teman-teman belum. Sampai jumpa di video selanjutnya ngomongin soal mengatasi shame. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.